Halo, kembali lagi dengan Arstek Ganteng. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, fungsi dari toolbar edit pada SketchUp. Jadi ini adalah tampilan awal SketchUp dan saya akan menjelaskan fungsi dari toolbar edit. Saya akan taruh di sini. Baik, kita mulai pembelajarannya. Untuk toolbar edit, fungsinya ada beberapa fungsi yang sudah sama dengan fungsi yang ada di getting started ini atau tampilan awalnya SketchUp, tapi ada juga beberapa uh, toolbar yang fungsinya tidak ada dalam tampilan awal. Jadi walaupun di awal ini sudah ada beberapa, misalkan contoh seperti ini, move, di sini juga ada move. Kemudian ini push pull, di sini juga ada push pull. Di sini ada rotate, di sini juga ada rotate. Tapi kenapa masih harus dikeluarkan? Contoh misalkan ini, scale dan scale, flip, ini offset. Ada yang saya cari adalah satu icon di sini yang nggak ada. Namanya adalah follow me. Jadi untuk penjelasan uh, fungsi dari toolbar yang lain, ini bisa ditonton di video sebelumnya. Kemudian saya akan jelaskan ini satu icon yang belum dijelaskan di video sebelumnya, di video awal, yang khusus cuma ada di edit, seperti itu. Follow me ini adalah sebenarnya lumayan asik sih kalau pakai follow me ini. Jadi intinya dia bisa bikin bidang 3D dengan bentuk dan alur yang bisa kita atur sedemikian rupa. Bedanya dengan push pull, misalkan sudah saya bikinkan kotak, kemudian saya klik push pull, fungsinya cuma buat meninggikan, menjadikan 3D naik atas atau ke bawah. Sudah sampai di situ. Beda dengan follow me kita bisa bikin bidangnya ini sesuai dengan alur yang kita inginkan. Seperti apa maksudnya? Contohnya seperti ini. Jadi saya sudah bikinkan satu bidang di mana bidangnya ini mengarah ke sumbu Z ya, maksud saya, mohon maaf yang atas bawah ini. Kemudian saya akan bikin satu garis yang nantinya akan menjadi alurnya dari follow me. Contohnya seperti ini. Kemudian akan saya klik follow me-nya. Saya klik bidang yang akan kita push pull. Kemudian ikutin garisnya. Sambil kita ikutin garisnya sini. Nah, bidang 3D-nya ini akan mengikuti garis yang kita bikin sebelumnya. Fungsinya ini untuk apa? Biasanya untuk bidang-bidang mau bikin list plan atau bikin gambar klasik, bisa juga pakai seperti ini. Contohnya akan saya misalkan kalau bikin satu bidang klasik, saya bikin dulu bidang awalnya. Ini saya asal bikin aja, yang penting kelihatan kayak klasik gitu. Nah, di sini mungkin saya akan tambahkan aksen melengkung. Di sini juga saya akan tambahkan aksen melengkungnya. Misalkan seperti ini. Kemudian bisa kita grup dulu. Fungsinya adalah untuk kita bisa berdirikan bidang ini. Jadi kalau misalkan tadi di video awal itu saya menjelaskan rotate, itu harus pakai icon seperti ini, rotate-nya. Seperti ini. Ini karena saya klik ini ya, kalau misalnya klik bidang yang ini,
seperti ini. Ada cara lain, ketika sudah di grup itu adalah, jadi ini adalah satu kesatuan bidang. Beda dengan yang ini. Kalau misalkan saya hapus salah satunya, yang lain tidak akan terhapus. Kalau yang ini, saya hapus satu, kehapus semua. Seperti itu. Oke, kembali ke ini tadi. Dan di bidang grup ini sudah ada fasilitas untuk kita bisa bikin rotate. Rotate-nya di sumbu XY atau bisa di sumbu Z. Kalau di sumbu Z biasanya tempatnya di samping sini. Nah, ini yang tanda tambah plus warna merah, dan kita arahkan ke atas. Oke. Kemudian kita explode lagi, kita bongkar lagi grupnya. Kemudian kita bikin satu lingkaran dengan bidang yang sepanjang ini. Kita masukkan lagi, tinggal kita follow. Jadi bidang yang di dalamnya akan saya hapus, dan saya akan klik select semua bidang lingkaran ini, satu garisnya. Kemudian kita klik follow me. Jadi akan satu bidang yang klasik seperti itu. Jadi walaupun gambar awalnya di sini melengkung, ketika di follow me dia akan ikutin bentuknya. Sebenarnya lebih safe sih, kalau menurut saya lebih safe dengan cara klik bidangnya dulu yang sebagai alurnya, kemudian klik follow me, kemudian diklik bidang. Ada juga caranya seperti cara yang di awal, diklik dulu ininya, kemudian diklik garisnya. Tapi itu biasanya, nah ini kayak gini kan masih patah-patah kan, masih patah-patah. Jadi lebih baik sih kalau menurut saya pakai cara yang pertama tadi aja, ya. Begitu penjelasan toolbar edit yang kenapa tetap harus dikeluarkan walaupun sudah ada banyak icon yang sama di sini, karena yang diincar adalah, yang kita cari adalah ini, follow. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.